Semua orang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Mulai dari wedding dress, venue, catering, sampai makeup. Semua dipikirin dengan detail, dengan sangat matang. Tapi ada satu hal yang di setiap momen itu akan ada. Di setiap foto, dan bakal lo lihat seumur hidup lo. Yes, senyum lo sendiri. Pertanyaannya, lo udah siapin senyum lo di hari itu belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi di PSK. Kenapa namanya PSK? Karena kita namanya Podcast Sesi Kepo. Nah, kali ini gue terima kasih banget sama Dokter Nisa Dila yang udah mau mampir ke PSK ini. Boleh dong dikenalin dulu namanya siapa, dokternya itu lulusan mana, ya kan? Halo, aku Dokter Gigi Dila. Aku dari Mustopo. Aku biasanya dipanggil Dokter Gigi Dila, walaupun namaku sebenarnya Anissa Dilah ya, tapi biar singkat dan cukup akrab, jadi aku biasanya dipanggil Dokter Gigi Dila. Nah dok, kali ini tuh kita mau bahas sesuatu yang lagi sangat digandrungi sama Gen Z. Iya dong. Nah, kan sekarang ini lagi banget, sampai-sampai KUA itu selalu belusukannya tuh ke CFD dan lain-lain. Udah tau lah ya kalau gue bahas KUA ya. Jadi kita akan membahas tentang pernikahan, gitu ya dok ya. Emang ada sambungannya gitu ya, pernikahan sama gigi gitu kan? Harusnya sih ada, ya kan? Tapi ini sering banget dilupain sama calon-calon pengantin maupun pria maupun pria dan pria. Kok pria dan pria? Jangan. Maupun pria dan wanita. Yes. Gitu. Betul. Karena kan jujur aja nih, Dokter Lila udah nikah, sorry. Udah, kebetulan aku Udah nikah ya. Pasti kan itu akan mempersiapkannya itu secara detail tuh ya. Yes. Dari wedding dress, venue, Betul. pre-wed, catering. Kalau nggak enak kan, ih nggak usah datang deh ke nikahan dia, gitu-gitu. Apalagi tetangga ya. Souvenir ya. Souvenir. Oh iya, souvenir juga tuh sampai ada yang ngasih Stanley, coy, Hermes dan lain-lain gitu kan. Nah, dok, boleh nggak sih dikasih tahu gitu loh? Biasanya tuh calon pengantin itu tuh datang ke dokter gigi nggak sih sebelum pernikahan, dok? Untuk mempersiapin gitu loh. Beberapa case sih ada ya, tapi nggak yang selalu ada. Mungkin yang memang sudah sering kontrol rutin, dan mungkin dia memang orangnya detailing banget. Sometimes dia bisa datang untuk, dok, aku mau marriage nih. Kayak aku mau mempersiapkannya semuanya sekaligus juga gigiku, ya kan? But sometimes juga ada yang dia tiba-tiba datang, dok gigi aku sakit, aku baru besok mau nikah. Kan kadang kayak kaget ya. Cuman kan maksudnya dalam artian ya tetap akan kita rawat. Tapi kalau bisa mau nikah itu yang diperhatikan juga giginya, karena kan senyum itu kan salah satu ya. Jadi faktor penting ya, kita salam-salaman sama tamu, kita foto, itu ya, momen segala sih, macam ya. Karena apalagi kalau misalnya nggak enak banget ketika kamu salam-salaman sama tamu, and then bau mulut kan nggak enak ya, Bo? Iya kan? Cuman kan itu ada pembelaan, Meren. Apa tuh? Kalau kan dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, salaman kan. Tapi kan ya bukan bau asam lambung mungkin naik kan. Ya, tapi kan kalau bau asam lambung dan bau mulut kan itu juga memperberat dong bau. Oh iya, benar-benar. Nah, dok, tapi kasus yang sering dokter Dila temuin tuh apa sebelum orang mau nikah? Entah bleaching kah, entah dia harus mau nambelnya dulu kah, atau apa biasanya? Yang sering ditemuin? Biasanya aku pernah sini kasus udah lama banget, dia hamil 4 hari. Harusnya dia apa sih, dipingit ya kalau bahasanya tuh. Dipingit apa sih? Ya nggak boleh keluar. Oh iya. Tapi dia kepentok giginya, dia tuh patah. Gitu. Terus setelah itu si pasiennya datang, harusnya di PSA, sudah usahakan akar, tapi karena benar-benar mendesak, jadinya ditambal dulu. Itu kan suatu accident ya. Tapi ada juga yang datang tiba-tiba, dok saya mau scaling, mau bleaching gitu kan. Itu warnanya juga udah oke. Kayak gitu sih. Nah dok, kalau kayak gitu tuh idealnya nih sebelum pernikahan tuh kita harus ke dokter. Ketahuan dong bolong. Aduh, salah harusnya sini ya. Nah, ini idealnya nih dok, idealnya kita kalau mau menikah itu ke dokter gigi enaknya tuh hamin berapa? 3 month kah, 2 month kah, atau apaan gitu loh?
Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya lebih cepat lebih baik. Kalau misalnya awal-awal pasti kan masih cukup hektik ya sama persiapan pernikahan. Hamil sebulan is okay. Itu udah kayaknya udah cukup, nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh. Pas lah ya. Yes, 2 minggu pun masih it's okay. Tapi kalau misalnya hamil 3 hari ya takutnya ada apa-apa di hari H, baiknya sih 2 minggu lah minimal atau 1 bulan. Nah, dokter Dila dulu pas nikah kan dokter gigi nih, ya kan? Sebelum pernikahan. Tahu ya, kita belum dokter gigi aku. Oh iya. Oh berarti pas masih kuliah dong? Yes, aku koas. Oh, emang laku dia guys. Susah ini dapatnya ini. Orang Aceh dok? Enggak. Ih kayak orang Aceh loh. Siapa? Dokter Dila? Enggak lah. Orang mana sih? Orang Kebayoran Lama. Oh masih sih orang. Lu Iya. Jakarta? Lahir di Kebayoran Lama, di Cidodol gue. Oh iya? Akhirnya, nggak percaya. Betawi dong lu? Seknek, iya. Allahu Akbar. Gue usah gue udah palang pintu nikah. Harusnya? Cuman? Covid. Oh lu nikah Covid? Iya. Itu lebih murah nggak sih? Enggak sih. Karena uang saya hilang ya di WO. Hah? Karena hamil 2 minggu gue. Cancel? Iyalah, pas TM itu gue. Tapi kan itu masuknya pandemi. Harusnya kan itu wabah dunia kan? Ya kan akhirnya dipospon. Habis dipospon akhirnya batal karena ya bapak saya udah nggak ada. Jadi udah di cancel. Ya WO-nya kayak 40% dihilangin dari masuknya duit. Itu udah. Berarti balik 60%? Enggak dong. Iya ya. Gimana sih? Ya balik 40%. Ini siapa yang matematikanya agak-agak gimana nih? Iya baliknya 60%. Gitu. Kan itu masuknya wabah, harusnya kan full refund nggak sih? Karena kan emang seluruh dunia menyatakan is a lockdown, nggak boleh bikin acara dan lain-lain. Tapi tetap, soalnya kan. Berarti Iya, soalnya waktu itu pas lagi udah diperbolehkan walaupun kayak cuma dari jam segini terus pakai masker dan segala macam. Kita akan memutuskan udah deh nggak usah, mendingan karena takutnya makin memperparah keadaan waktu itu kan. And then saya udah hamil. Saya hamil maksudnya pas udah nikah. Kaget gua, demi Allah, gua kaget. Lu juga. Nikahnya pas udah hamil ya kan. Bentar, gua shock. Bentar. Nikahnya dong. Hamilnya pas udah nikah. Karena gue akad dulu akhirnya. Ya kan? Tadinya gue mau postpone 4 bulan, tapi kayak yaudah deh kita nikah akad dulu aja, resepsinya yang diintarin. Oke, kita lurusin dulu ya. Jadi dokter Dila ini diakad dulu, ya kan? Iya. Habis akad berbuatlah dia ini. Astagfirullah, jangan dibuka-buka gitu dong. Enggak dibuka kan ini, ya kan? Pas lagi resepsi itu sudah keadaan hamil, betul? Itu maksudnya guys. Jadi jangan kemana-mana nih, ya. Nih gue tahu banget editor gue pasti di clickbait. Jangan dong, nanti saya viral gimana? Nggak tahu guys. Nah, dok, berarti lu nikah di tahun 2020 ya? Udah 6 tahun pernikahan dok. Makasih ya ucapannya, kemarin baru. Sorry ya? Oh iya yang aku reply kamu, aku kira itu di Mahameru loh. Enggak, bukan. Oh bukan ya? Saya mirip banget demi. Enggak lah, beda. Mirip. Beda. Makanya kayak aku tahun ini di puncak ya di Mahameru. Mahadimeru. Jadi mau kesana mahal banget anjay. Iya. Gue mendingan di Bali, Bo. Gue mau mending. Kalau segitu mendingan di Bali. Kalau Bali, gue tuh justru orang yang nggak suka panas. Kan Bali ada Kintamani, Bo. Bener, cuman kan kalau Bali tuh apa sih yang dicari? Laut, pantai. Enggak sih, gue bunuh. Ya kan, kalau gue mending yang sejuk-sejuk, dingin-dingin gitu kan. Kemarin tuh gue pengen juga di Mahadimeru itu pengen juga, terus kayak sama siapa ya? Belum, nanti ya, nunggu halal ya. Iya, maksudnya kan gue mikir sama siapa kan gitu. Tapi kalau buat self reward nggak apa-apa lah. Sendirian? Yes. Enggak sih. Masa iya sendirian staycation namanya itu? Nggak apa-apa dong. Gitu. Terus dok, pas lu menikah itu, lu spending duit buat pernikahan banyak dong bersama calon suami saat itu ya? Dan saat ini juga udah jadi suami saya. Iya, betul. Kan ini kita bahas yang 2020 nih. Wah, gue tonjok nih. Sangat gue. Banyak orang tuh juga spending duitnya kan ke hal-hal yang menurut mereka penting. Face, badan, dan lain-lain. Tapi mereka tuh sering lupa gigi untuk dirawat. Yes. Karena kan menurut gue, ya balik lagi tadi menurut dokter Dila juga kayak gigi itu saat kita salam-salaman, saat kita foto, sesi foto dan lain-lain itu kan sangat terlihat terpampang lah ya, garda terdepan kita
setelah muka, bahkan sebelum muka gitu loh. Lu cakep tapi gigi gua kurang sih ya kan. Iya. Udah bagus, ada satu titik terbaik biasanya. Iya. Nah, menurut Dokter Dila itu tuh karena apa sih dok? Orang suka skip masalah gigi saat pernikahan? Karena nggak sakit. Aduh iya lagi. Pas lagi untuk seseorang mau datang yang memang dia nggak terbiasa, biasanya kalau nggak sakit. Kalau sakit baru datang, kalau nggak sakit ya udah. Tapi kalau memang yang udah aware, memang dia rutin dan dia sangat memperhatikan dan dia sangat tahu kalau gigi itu kesehatan penting, dia pasti akan, walaupun saja nih dia 6 bulan udah sering, tapi karena dia mau nikah, apa sih yang harus diperbaiki lagi, apalagi sih yang harus dibikin bagus lagi, apa nih yang bisa bikin nanti pas nikah gigi itu tetap jadi ada suatu bagian yang penting. Nah, itu biasanya ketika dia udah memang aware sama giginya dia pasti akan mempercantik lagi. Tapi mungkin juga nanti bisa jadi pelajaran ke depannya. Nanti calon-calon pengantin jangan cuma luluran doang, yang kayak lulur persiapan nikah gitu, yang spa gitu segala macam. Giginya juga perlu di spa. Oh iya bener, di spa, dipijit ya giginya. Ya gusinya, jangan giginya dong Bu. Nah dok, itu tuh sebenarnya apa ya, kan banyak tadi kan dokter notice kayak karena nggak sakit, tapi emang aduh gue gimana ngomong ya, takut dihujat netizen nih. Tapi emang orang Indo tuh suka menyepelekan hal itu nggak sih? Kayak gua bolong nih, nggak apa-apa, nggak sakit gitu loh. Terus pas perawatan mahal, itu gimana sih dok? Coba jelasin dok, tolong dong. Dikasih dong begitu dok. Jadi kadang yang nggak sadar adalah, misalnya nih Mas Fatur, sebelum punya karang gigi nih Mas. Nih kayak gini nih, misalkan nih lubang nih. Kalau lubangnya cuma segini, kecilin dong nih dok. Belum sampai ini hilang nih, ini doang nih. Misalnya orang nggak bakal. Nggak sakit tuh? Nggak. Ini kayak di sini nih. Nah ini nih, ini juga nggak akan sakit nih. Tapi nanti kalau dia udah masuk ke lebih dalam, karena kan saluran akar isinya syaraf sama pembuluh darah ya. Kalau udah kena, dia ada rangsangan kayak misalnya dingin, panas, manis, itu udah pasti ada twing, nyut gitu, udah pasti ada. Jadi baru kerasa, oh gigi saya ada masalah nih ketika ada rasa itu. Tuh, biayanya kalau cuma lubang di sini dong berapa dok kira-kira? Tanya ke atlet pondok gigi. Enggak, range harganya paling ratusan ribu lah ya. Gitu. Yang di sini juga mungkin ratusan ribu lah ya. Tapi kalau dari sini berapa tuh? Kalau saluran akar ya udah nyentuh jutaan kali ya, Bo. Tuh. Mahal itu karena ditunda. Nah, semakin lama, semakin dia bikin sakit, dia semakin banyak biaya perawatan yang keluar. Tapi belum pernah sakit, dia langsung dirawat, dia nggak makan duit banyak. Tuh, jadi perawatan gigi itu sebenarnya nggak mahal. Cuman kalau semakin kalian tunda, ya konsekuensinya semakin mahal. At least gini loh, lu ngopi sehari 50.000 lah, ya dong. Tuku sih kalau GoFood 33 ya, belum ongkir, ya kan 40 ribuan lah. Berarti sehari 50.000 lah untuk kopi. Lu ngeluarin budget untuk kopi setiap hari 50.000, itu bisa. Dan lu kaliin 24 hari kerja, berapa juta tuh? Ya kan, banyak. Sedangkan lu untuk nabung 50.000 atau 50.000 per bulan atau 100.000 per bulan, per bulan, bukan per hari, per bulan, dan dipakai 6 bulan sekali untuk scaling. Ya itu sih worth it ya menurut kita. Ya kan, jadi daripada lu lubang dikit, belum sakit, tapi tiba-tiba kok mahal banget dok. Nah itu suka banget nih didapetin. Nah, dok, menurut dokter Dila, kita balik lagi ke pernikahan nih ya. Untuk calon pengantin, itu tuh disarankan melakukan perawatan gigi itu apa aja, dok? Pasti karang gigi. Karang gigi dong. Kita scaling dulu, karena kan ketika scaling itu kayak gerbang awal nih, ya kan? Ketika bersih, nanti gigi yang lain yang berlubangnya juga dia akan lebih tidak cepat makin bertambah infeksinya. Karena kan karang gigi sendiri itu kan juga dia infeksi ya. Bakteri ya kan. Karang gigi itu bakteri juga, jadi yang dimana ketika nanti karang giginya udah bersih, yang lainnya juga akan lebih enak, lebih nyaman. Jadi ketika pengantin mau perawatan, scaling dulu. Ketika ada scaling, ada yang perlu ditambal dulu, ya kan. Kalau misalnya memang harus dibutuhkan, saya ada gigi sakit nih, jadi dia harus dicabut. As long as dia masih bisa dipospon, kan misalnya nih tiba-tiba datangnya hamin 3 hari, 2 hari gitu kan nggak mungkin ya, lagi masih ada luka terus
cabut dulu, terus dia besoknya nikah kan udah Iya. bingung kan. Nah, ya udah boleh perawatan yang kayak sekarang gigi, lubang, bleaching juga itu menjadi Oke. pelengkap karena kan cantik nanti giginya, bukan Iya. wajahnya aja. Ini cowok-cewek ya, mau pengantin Iya. cowok, pengantin cewek, it's okay. Kan nanti biar lebih bagus dan lebih cakep. Berarti nanti gue kalau nikah gitu dong? Boleh. Tapi nggak dapat diskonnya dari gue. Enggak. Enggak, gue nggak berharap diskon, gue cuma berharap ada calonnya. Boleh. Teng. Sini ya. Iya. Soalnya kan kita tadi sebelum podcast tadi ini guys, kita sempat ngobrol lah sama Dr. Dila ini soal pernikahan, gitu kan. Ini kayak pakar pernikahan. Jadi ada statement lah dari saya kalau misalkan ya kan kita kan bukannya saya sok suci ya, cuman daripada dosa gitu kan ya nikah aja yuk gitu kan. Udah bilang gue kalau dari cewek yang lu gituin gue nolak sih. Coba lu kasih tau gue kenapa alasannya. Ya coba. Ya, Niat gue baik loh. ya bisa gini loh, niat lu baik, tapi kalau penyampaian lu nggak baik, orang nerimanya belum tentu baik. Paham nggak? Paham. Jadi lo tuh harus meyakinkan calon lo ketika lo menikah sama gue, lo hidupnya nggak lebih buruk, paham nggak? Jangan cuman karena lu, oh gue biar nggak haram nih segala macam. Nikah tuh ibadah. Ibadah paling panjang tuh nikah sebenarnya. Lo ibaratnya karena lo nanti akan jadi suami, lo cari nafkah jadi ibadah. Ya. Lo misalnya cium nanti kening istri lo jadi ibadah, ya kan? Tapi lo mesti tahu juga ibadah itu setannya juga kuat, ya kan? Jadi jangan cuman lo nikah cuman ibaratnya mau seneng doang atau tidurnya ada yang nemenin gitu segala macam. Enggak gitu, ya enggak gitu. kan? Konsepnya enggak gitu ya. Ya enggak maksudnya, Ya. ya pasti kan orang bilang kayak, oh gue sendiri biar nanti ada yang nemenin gitu segala macam. Enggak, maksud gue adalah ketika lo nanti mengajak sesuatu anak orang, Seseorang ya. seseorang yang nanti anak orang yang lo nanti akan ajak nikah, hidupnya dia enak atau tidak? Jangan sampai Sebelum menikah sama gua. yes. Nanti kalau setelah hidup sama lo jangan sampai dia hidupnya makin menderita. Kenapa? Ya dia udah di Iya sih, gue paham. Dia udah dari gue sebagai perempuan ya, dan gue juga punya anak perempuan nih. Gue punya kakak kan? perempuan Yes. yang dari kecil emang kita nggak pernah susah Ya, gitu kan, tiba-tiba. ya kan? Ya gue juga mikir itu. Nah itu salah satu concern gue saat gue untuk kapan ya gue, kan banyak orang tuh kayak, lu kapan sih mau nikah, kapan sih mau nikah gitu kan. Bilang aja kalau tanya kapan nikah kalau nggak Sabtu Minggu. Ya terus Itu aja. kayak secara apa ya, gue tuh overthinkingnya tuh sebenarnya yang kata anak teman-teman gue tuh kayak nggak harus lu pikirin sekarang gitu loh. Cuman kan gue untuk misalkan mau minang seseorang si A, misalkan ya gue pengen meminang lu, gue pengen serius dan lain-lain. Cuman gue mikir juga kan, gue kayak gue bisa nggak ya ngidupin satu orang lagi, Nah itu. ya kan? Dipikir. Terus kayak oke, berdua. Nanti kan setelah nikah pasti pasangan kita udah siap untuk mempunyai anak. Ya. Tapi kan ada win solutionnya tuh, misalkan ada yang kayak kesepakatannya kayak kita hold dulu 2 tahun pacaran baru punya anak gitu kan. Yes. Ada yang kayak gitu dan ada yang kayak enggak, kalau aku udah mutusin nikah, berarti aku udah siap punya anak saat itu juga. Iya. Ya kan? Cuman kan kalau gue nikah nih, gue berarti nambah satu tanggungan hidup. Betul? Apakah gue sudah mampu untuk menanggung si satu ini? Yes. Ya kan? Kedua, secara mental gua, apakah sudah siap untuk menghadapi semua ombak yang akan menghadang di depan? Yes. Gitu kan? Pertanyaannya, Yes. di titik mana kita tahu, oke gue siap lahir dan batin nih? Ketika lo merasa lo menghidupi diri sendiri, lo udah lebih, bukan cukup ya. Kayak misalnya nih, lo oke lo jalan-jalan ke mall, lo bawa budget. Kita ngomonginnya duit ya, Bo. Maksudnya Iya. gini, kalau misalnya nikah cuma pakai cinta tuh menurut gue ya Nggak pakai apa? enggak ya, cuma pakai cinta. Maksudnya dalam artian adalah kita bukan matre. Gue secara perempuan, Materialistis lah. iya maksudnya bukan matre. Kalau misalnya Iya, gue materialistis menghasilkan kan beda. uang dari Iya. suami. Gue kerja, suami gue kerja. Jadi dalam artian ketika memang siapa sih yang nggak mau jadi kaya kan kayak gitu. Ya. Kan? Lo budget nih cuma punya misalnya, lo punya 10M, lo ke mall, lo udah beli ini, oh udah cukup nih gue. Kayak gue beli satu orang lagi bisa. Nah itu maksud gue. Ketika lo merasa lo udah lebih dalam segala hal apapun dan lo mau, tadi gue bilang, lo kasarnya adalah ketika lo akad, lo tuh ngambil dari orang tuanya. Betul. Gue ambil. Nah, lo bisa nggak mempersiapkan ngasih hidupnya dia kayak
orang tuanya ngasih, atau lebih baik jangan lebih buruk. Itu menurut gue kayak lo secara mental. Karena ketika nanti lo berhadapan sama seseorang yang baru, lo hidup misalnya 26 tahun atau 25 tahun lo hidup, si orangnya udah hidup 24 tahun misalnya. Ketemu di tengah-tengah yang lo udah punya karakternya, punya karakter, dia udah punya karakter, lu nyatu nggak nih kayak sepasang puzzle yang klop, ya kan? Atau lu akan membuat diri lo ngeklop. Itu yang biasanya bakal jadi pertempuran di rumah tangga tuh, karena lo ketemu tiap hari, lo bisa nerima dia atau enggak, komunikasi lo baik atau enggak, penerimaan lo terhadap kata-katanya dia, lo bisa nggak nerima itu kan? Kadang yang selek-seleknya kayak gitu tuh. Berarti yang orang bule bener dong, Dok? Kenapa tuh? Buffalo Gathering. Apa tuh? Kumpul kebo sebelum nikah. Lah kan yang mengena karakter pasangan lebih dulu dong. Kan kita nginep bareng nih satu rumah, gue tahu dia kalau nyuruh gue nyuci piring tuh bahasanya enak nih gitu. Iya. Tapi semua balik lagi biasanya kalau misalnya gue bukan expert sebenarnya ya. Iya, tapi ini kan gue sharing. Harusnya didasarin dulu, nih lo nikah karena apa? Karena gue nikah karena gue mau ibadah. Jadi ya. Kalau gue nikah karena keluar dari bahasa Palembang gue nikah karena gue merasa gue pikir panjang. Gue takut ngomong ya sebenarnya. Kalau gini, nikah as ibadah itu ya kita nggak usah ngomong karena kita udah sama tahu nikah adalah ibadah. Cuman kalau gue untuk memutuskan gue nikah, gue memutuskan landasan gue untuk siap menikah. Ya apa itu yang harus lo cari dulu? Gimana lo mau meyakinkan orang lain kalau diri lo sendiri nggak yakin? Kenal lagi. Itu udah kena uppercut, guys. Tapi bener loh. Ya iyalah, gue sebagai cewek gue harus diyakinin dong. Diyakinin gimana untuk nikah? Gue nikah itu masih koas. Lo bayangin kayak siapa yang mau mempersunting? Iya mau nikahin gue masih dibayarin kuliahnya kedokteran, Bo. Ya kan? Siapa? Berarti kalau lu pas nikah pas lagi koas, dia akan menanggung semua itu? Iya, laki gue yang bayarin. Berarti gue nyari anak yang udah lulus. Lulus aja lah. Jadi itu syarat bokap gue adalah waktu itu, bokap gue bukan yang tipikal kolot banget ya, maksudnya kayak kamu harus nikahnya gini segala macam, enggak. Jadi kayak bokap gue juga paham daripada anak gue nanti malah berbuat zinah dan segala macam, akhirnya ya udah kalau ada yang memang mau mempersunting, jadi juga harus tahu dong A, B, C, D, A, F, G-nya syarat dari bokap gue apakah terpenuhi. Dan alhamdulillah waktu itu laki gue memenuhi beberapa. Yang lu banyak list itu kan, yang kata Dokter Dila. Bukan, itu mah pas mau punya anak lagi. Salah. Itu beda. Kalau 13 list. Waktu itu lu coba lagi anjay. Waktu itu makanya gue pas lagi mau nikah, gue cuma bilang sama laki gue, kebetulan gue temenan 10 tahun kan sama dia, gue cuma bilang, yaudah lo ngadepin bapak gue tuh udah kenal sama dia juga. Terus bapak gue juga tahu dia tuh, suami gue tuh workaholic banget, dia udah kerja dari zaman SMA, maksudnya kayak dia udah bisa segala macam. Dia jual bisnis apa dia? Jual apa waktu itu kata lu? Dia jual banyak kan? Nggak jual diri. Nggak mungkin. Dia apa yang ada makanan juga kan, minuman gitu? Iya, dia waktu itu ada kue shoes yang terus dia udah mulai ya ikut event, sama sekarang dia punya event equipment sendiri. Itu perjalanannya nggak sebentar, dan akhirnya dia untuk desi saat itu, ya, karena dia udah ngerasa gue udah punya semuanya. Gue cuman butuh seseorang yang ngedampingin gue dengan kayak gue butuh di support nih. Apa yang ngebuat gue buat lebih kerja lagi gitu. Salah satunya adalah gue punya istri, dan dia tahu gue itu jadi orang yang apa ya dibilangnya, hidup gue enak banget lah intinya. Semua difasilitasin sama bokap gue dari segi apapun. Enggak, bukan enggak kasta atas juga, enggak. Cuma maksudnya hidup gue terjamin sama bapak gue. Karena gue bener gue cewek semua coy. Jadi bapak gue kayak bener-bener nge-provide-nya bener-bener, ini jangan sampai hidup gue setelah menikah lebih turun gitu. Nah, itu yang challenge-nya sebenarnya laki gue tuh pas nikahin gue juga udah di-aware sama orang tuanya pun sendiri nge-aware. Kamu nikahin orang yang belum selesai kuliah, kamu masih siap. Laki gue dengan tegas siap, dan akhirnya saya lulus karena suami saya membiayai saya kok. Gue kalau digituin tuh gue bisa jawab siap, Dok. Yakin. Lu udah yakin? Yakin. Sama orang yang gue pengen, misalkan gue pengen, gue yakin. Ya. Berarti lo ada yang memang rasa tanggung jawab lo udah mulai ke-trigger kan? Kalau untuk rasa tanggung jawab, alhamdulillah sudah mulai sadar. Akan dengan sebelumnya belum sadar.
Ya, Gue orangnya sangat impulsif. Oke. Yang kata lu kalau lu kayak lu ke mall terus lu beli ini lu bisa mampu. Gue impulsifnya parah. Gue bisa, gue pengen beli ini contoh sepatu. Gue sangat suka sneakers. Yes. Terutama salah satu brand lah ya. Yes. Nggak disebut karena nggak sponsor. Enggak, terus kayak, gue suka ini. Gue beli. Yes. Bulan itu gue beli. Terus kayak, gue mikir, ngapain ya gue beli? Oke. Dengan sekian juta Duitnya. itu, kenapa nggak gue simpen dulu? Siapa tahu tahun depan nurun atau bulan depan turun harganya. Lu mau tau nggak itu kenapa? Biasanya karena kaget dulu. Enggak. Gue dari kecil, alhamdulillahnya ya, Duit lo sendiri bukan? bapak gue sih. Ketika lu udah bisa menghasilkan sesuatu, gue awal-awal sangat impulsif. Iya Gue, kan? Jadi kayak apa sebenarnya namanya self reward. iya, self reward dikit-dikit. Tapi masalahnya kan nggak mungkin ya, Bo. Setiap bulan self rewardnya berapa juta gitu kan. Gua bisa kayak Nah, gitu. Itu. Gua Biasanya bisa kalau kayak gitu. gitu, kaget duit. Karena lu masih jadi budak dunia, Bo. Anjir, pengen ketampar punya lagi, ini, Cok. punya itu. Jadi itu tuh yang bikin kayak nggak tahu ya, mungkin dulu salah satu laki gue itu dulu ngomong dia udah nggak ada nafsu sama dunia. Jadi dia Udah nggak ada nafsu sama dunia. yes, jadi dia tuh maksudnya kayak beli ini beli itu kayak udah, tapi dia orang ngomong dia pas lagi mulai punya duit berapa juta ketika SMA dari duit dia sendiri ya, dia punya uang itu segala macam, terus dia ngomong kayak beli ini beli itu beli ini beli itu beli ini, beli dia semua dia beli. Iya, Ya itu kan? emang fasenya ya Karena berarti. kaget duit. Pun gue juga sama, gue pas pertama kali punya gaji beli ini, tabungannya nggak ada. Nah, Tapi, kayak gitu. Lu mungkin impulsifnya karena ya lu masih kaget duit. tapi gue kerja udah lama loh. Lamanya orang kan nggak ada yang nentuin, Bo. Iya, cuman ya Karena emang kita impulsif manusia, aja sih. nggak ada yang ngerasa cukup, nggak pernah ngerasa cukup. Iya lagi itu bener, aduh. Jadi kalau misalnya lo, tapi kan Gue pernah sebulan 2 kali beli sepatu. tuh kan, gue aja pernah beli baju sebulan 3 kali. Baju gue war soalnya kan. Nah, kalau gue baju tuh nggak terlalu. Beda-beda. Iya. Kalau dulu kan mungkin gue pas ngampus ya pakai polo shirt, Yes. pakai kemeja dan lain-lain. Cuman sekarang gue pakai lebih ke kaos oblong. Cuman kalau sometimes gue misalkan lagi pengen formal, gue ada kemeja, gue ada polo gitu-gitu kan. Kalau baju tuh gue bisa belanja, ya kalau gue belanja baju tuh setahun sekali. Cuman emang pas lagi billing kok segini gitu kan. Cuman setahun sekali. Pusing ya gitu. Iya. Tapi buat lagi. Enggak. Kalau baju tuh emang gue selalu budgetin beli setahun sekali. Karena gue sekali beli baju tuh bisa 20, 15 gitu loh. Biji. Iya. Buset. Karena buat setahun. Oh, iya, Jadi gue nggak bulan ini gue beli baju ini. Misalkan orang-orang banyak kan sebulan beli dua gitu kan. Nah kalau gue tuh malas yang kayak gitu. Ya udahlah sekali aja beli sekali langsung sekali bread gitu. Boleh nggak sih gue buka di sini? Lagi gue, believe or not, dia yang udah sepunya duit ini, bajunya dia kaos cuma dari merchandise doang. Percaya nggak lu? Percaya. Kayak dia tuh udah jarang banget beli baju, celana, itu harus gue yang dorong. Karena dia, Tapi emang itu sifat alami laki-laki nggak sih? karena dia fasenya dia udah kelewat jadi. Iya. Nah itu karena mungkin lo sekarang fasenya masih seperti itu. Karena lo belum ada push factornya, Mas. Enggak, karena gini loh. Karena kan gue masih membutuhkan itu karena gue harus. Karena kan gue karyawan. Paham nggak sih lo? Dan Masa ya gue karyawan pakai baju belel ke kantor kan? nggak juga Nggak sih, tapi nggak 15 gitu. juga. Kan setahun. Ya, tapi kan kalau misalnya sebulan, dua nggak boleh. Sebulan 2 kali 12 berapa? Masa sebulan 12 aja lah. Nggak usah Sama aja kan, beda Ya. beda 3 potong Ayo loh. kita bisa ke Tanah Abang deh, yuk beli yuk. Ayo kita beli sekodi. Iya kan? Iya kan? Jadi kayak Iya. nggak terlalu, kalau baju dan celana nih, semua celana gua itu nggak ada yang beli. Gue selalu jahit. Oh, dikain gue lu mungut. Nggak, gue selalu jahit di Bandung. Ah iya, why? Murah. Kalau gue beli Uniqlo, udah pasti 800-500 ke atas. Iya. Lu tau gue semuanya celana gue pakai. Ini nih, chinos gue ini. 30.000 deh. Berapa tebak? 30.000. Ngotak dong. 150. 185. 185. Wow. Jangan kasih tau, ntar laki gue juga mau ikut-ikutan. Untuk ukuran gua, karena dia cuma ngitung bahan per meternya berapa, sama upah. Upah jahitnya 50.000.
Demi apa? Demi Allah. Saya tak Jangan. jahit celana di Bandung. Waktu itu kita ke Bandung lah rame-rame anak-anak kantor. Gua ajakin sana bikin 2 celana 100. 2 celana 150 kalau nggak salah. Apa cepek gue lupa. Wow, amazing. Wow. That's good. Iya kan? Jadi kayak gue nggak terlalu untuk yang baju celana itu gue nggak brand nanti dulu lah. Gitu. Yang penting gue kemakan omongan siapa ya waktu itu. Sebagus semahal brand itu dipakai di badan lu, orang cuma lihat brandnya. Yeah. Tapi kalau lu yang punya value, lu pakai apa aja? Kalau udah ngomongin value gue takut. Iya dong, lu pakai kayak suami lu deh, pakai baju sungsang gitu kan, tetap aja, banyak duit nih si kampret. Iya sih. Lah kita ke BCA prioritas nih, lu lihat orang nasabah biasa prioritas. Prioritas celana pendek, kaos jambu, tau gak sih lu kaos jambu yang putih? Tahu. Ya kan, bawa kresek. Prioritas. Tapi nggak kresek juga ya Bun, ada goodie bag dong. Ya sekarang goodie bag, dulu kresek hitam coy. Iya kan? Iya. BCA prioritas. Yang orang-orang kaum mendang-mending ini kan pengennya dilihat orang. Nah, gitu. Walaupun ATM lo kosong, tapi kalau show off-nya lo betul. ya nggak apa-apa. Nah, gue dinasehatin lah saat itu. Ini sorry ya, kita agak ngelantur jauh banget ke Saya mau curhat tahu ini bikin podcast ini. Itu mau nikah, jadi dia butuh dukungan. Kok di-spill? Ya kan? Ini semua orang mau nikah ya nggak apa-apa dong. Bener sih. Nah, gue tuh punya temen di kantor gue yang lama, sampai sekarang gue masih temenan. Gue tuh selalu kalau ketemu sama dia tuh gue dapet insight baru yang bener-bener kayak ternyata yang gue lakuin selama itu tuh ada salahnya banyak. Gini, contoh saat itu tuh kita udah pisah kantor. Gua keluar duluan, terus dia nggak lama tuh dia keluar, terus dia build perusahaan sendiri. Oke. Terus kita ketemu lagi, terus ngobrol. Gue cerita lah, karena dia umurnya udah lumayan tua ya. Cuman kan kita sama-sama di agensi, jadi kita sama-sama masih jiwa muda lah. Gue ngobrol kayak, om gue tuh selalu gini. Yang gue ceritain, gue beli sepatu, ya ini emang masa lu. Jawabannya kayak sama kayak jawaban dokter tadi kayak emang ini masa lu. Masa lu menikmati hasil kerja keras lu beli ini, beli itu, terserah. Tapi jangan kelamaan. Gue diem di situ. Wah, kok gue keterusan ya? Gitu. Lu nyaman di situ. Nah, itu salahnya. Dan fun fact, sampai detik ini gue belum punya tabungan. Parah banget, jadi contoh. Mas Edwin tolong jadi contoh ya. Ini parah banget. Sumpah, sampai detik ini gue belum ada tabungan. Gue kayak gitu, Mas. Tapi at some point gue sangat merasa karena gue waktu itu gue kerja tuh pas lagi masih zaman Covid. Ya apa-apa kayak masih. Gue pertama kali kerja 2019. Oke, gue 2022 kan. 2019 dan gue tidak ada tabungan sampai sekarang. Nah, itu jadi salah satu yang Concern. bikin gue untuk nabung ketika gue lockdown itu. Laki gue bener-bener mati total dong. Iyalah, event, Pak. Iya nah, dong. Itu gue nikah, awal-awal nikah tuh ujian gue udah di ekonomi, Bo. Ya kan? Udah kegerus tuh kan. Cuma kegerus tabungan-tabungan at some point kayak, ini kalau tabungan kita habis gimana ya? Di situ gue langsung mikir, besok ketika gue kerja gue harus punya tabungan. Kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya ada sesuatu apa ya kan. Jadi gue sangat concern untuk waktu itu gue mau nabung. Jadi kalau gue mau nabung dan gue pengen tetap hidupnya foya-foya, berarti gue kerjanya udah kayak kuda nih. Betul. Gue harus benar-benar kerjanya parah supaya bisa saving dan gue tetap bisa foya-foya gitu. That's why saya gila kerja sampai hari ini. Iya. Dan gue tuh baru punya pemikiran untuk oke, stop, gue pengen nabung. 2026 ini. 2026 ini gue baru mulai start nabung. Better late than never. Betul. Ya, kan? Terus teman gue waktu itu ngomong, nggak apa-apa. Apa kok kecuali nggak ada yang telat katanya. Yang penting kamu mau nabung. Kalau lu berubah lebih baik ya nggak apa-apa. Daripada lu udah tahu nih lo di suatu tempat yang nggak bagus, tapi lo tetap mau melakukan itu padahal lo tahu itu nggak bagus. Jadi ya udah. Ketika lo tahu itu nggak bagus dan lo siap untuk keluar dari itu, which is good. Iya sih. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita bisa menjalankan semua ini. Yay. Tapi thank you banget Dokter Dila udah mau mampir, udah mau
temenin aku sharing tentang pernikahan. Iya, udah pernikahan. Sebenarnya tuh modusnya pernikahan kita tuh modusnya cuma untuk gigi tuh modus. Maksudnya pembahasan. Okay. Kan gue juga boleh bebelit dong. Anda yang bebelit tadi lebih sakral Anda bebelitnya ya. Oh iya, maaf deh. Gitu. Terima kasih banget udah mau mampir di PSK ini. Sama. Terus sudah mau sharing tentang dunia pernikahan, walaupun ya modus gue cuman untuk membahas gigi cuman dikit, paling cuma 30%, sisanya curhatan gue pribadi, ya kan? Dia butuh didengerin memang guys. Kok gitu? Gitu. Iyalah. Ya kan? Oke, nah buat teman-teman yang lagi mau mempersiapkan pernikahan dalam waktu dekat ini, Betul. Sebaiknya ya itu cek kondisi gigi kalian. Apakah ada kendala? Jadi bukan cuma cek HIV, cek penyakit, cek subur dan lain-lain. Cuman kalian harus tahu juga kalau gigi berlubang itu dapat menular. Yes. Ya kan? Bisa menular ke istri, dari istri pindah ke anak dan lain-lain gitu. Betul. Jadi alangkah baiknya untuk mempersiapkan gigi sebelum melakukan pernikahan. Ya kan? Betul banget. 1, lu makin sehat. 2, gigi lu cakep. 3, poin plus lagi, udah lah muka cakep, MUA-nya pas MUA mahal kan, nggak mungkin nggak. Genzi tuh MUA minimal 40 juta. Wow. Ya kan, ya perawatan gigi paling scaling tambal bleaching nggak sampai segitulah. Yes. Gitu ya. Betul. Ya, kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.